Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk part pertama di trigonometri kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri atau biasa kita sebut rasio trigonometri ya. Oke, silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, ini tabel trigonometri untuk membantu teman-teman ya untuk mencari besar sudut dari sin, cos, tan dan lainnya. Nah, di perbandingan trigonometri ini kita akan lihat di segitiga siku-siku. Jadi dia biasanya di segitiga siku-siku ya teman-teman. Di sudut itu siku-siku adalah 90 derajat. Nah, penggunaannya seperti apa? Jadi di segitiga siku-siku ini adanya biasanya kita ingatnya itu kalau di luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Yang kita tahu kan ada alas, ada tinggi, lalu ada sisi miring. Nah, untuk di rasio trigonometri atau di perbandingan trigonometri ini istilahnya kita rubah. Nah, jadi ada sisi depan, ada sisi samping, dan ada hipotenusa atau bisa juga disebutnya sisi miring ya. Sisi miring. Oke. Nah, cara menentukan dia di depan dan di samping itu dilihat dari mana? Dari letak si tetanya. Nah, teta itu adalah sudut ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pengukuran sudut. Nah, ini si teta itu sebagai sudut. Nah, sudut si teta misalkan ada di C. Sudutnya ada di C. Nah, untuk menentukan depan yang mana, lihat sudutnya. Jika sudutnya ada di sini, berarti depannya di sini. Depan sisinya adalah ini, maka AB disebut sisi depan. Nah, lalu yang bersebelahan dengan si tetanya atau sudutnya itu disebutnya samping. Gitu. Jadi jika teman-teman menemukan segitiga, misalkan ada segitiga, ini kan siku-siku ya. Sudutnya misalkan di sini. Nah, berarti ini nggak berlaku depan sama sampingnya. Yang berlaku yang ini. Berarti ini tetanya depannya di sini. Ini depan dan ini samping. Gitu. Jadi disesuaikan tetanya ada di mana atau sudutnya ada di sebelah mana. Seperti itu ya penggunaan dia depan dan samping karena akan berpengaruh dengan rumus di sini. Itu. Nah, jika teman-teman mencari sin theta, berarti sin theta sama dengan depan dibagi hipotenusa atau depan dibagi mi itu sisi miring ya. Depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Nah, lebih mudahnya teman-teman bisa singkat menjadi sin demi. Jadi nyari sin itu depan dibagi miring. Seperti itu. Lalu cos. Kalau teman-teman mencari cos theta, maka rumusnya itu adalah samping dibagi hipotenusa. Atau samping per miring. Singkatannya adalah kosami. Nyari cos caranya samping dibagi miring. Gitu. Nah, lalu tan. Jika yang ditanya tan theta, maka rumusnya adalah depan dibagi samping. Atau desa. Jadi tan desa. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman mengingatnya ya rumusnya. Sin demi, kosami, tan desa. Itu jadi sin dan kos dia sama-sama dibagi mi, sisi miring. Nah, kalau tan desa itu D dibagi sa. Itu. Nah, untuk kotangan kebalikannya itu dari tan. Jadi inverse dari tan itu kotangan. Inverse dari cos ini sekant. Inverse dari sin ini kosekant.
Jadi kebalikannya ini mi per D, kalau sin D per mi. Gitu. Jadi tinggal dibalik aja teman-teman. Nah, kesimpulannya maka tan theta itu adalah sin theta per cos theta. Jadi kalau sinnya udah ada, cosnya udah ada, teman-teman bisa mencari tan tetanya menggunakan ini sin per cos theta. Gitu. Nah ini yang sering muncul ya, 3 rumus yang ini, sin demi, cos sami, dan tan desa. Nah sekarang kita akan coba beberapa contoh soal penerapan dari si perbandingan trigonometri ini dalam segitiga siku-siku. Oke, baik, silakan diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada contoh soal pertama. Dalam suatu segitiga siku-siku ABC, diketahui panjang sisi AC 6 cm dan BC 3 cm. Carilah besar sudut A, B, dan sudut C. Nah, berarti A itu di sini nih, di sudut A. Nah, sudut A ini misalkan saya tulisnya theta. Yang diketahui sisi AC dan sisi BC. Nah, berarti dari theta ini yang kelihatan itu di sini adalah depan. Berarti ini D dan yang ini mi. Oke, yang ditanya sudut A dulu. Nah, berarti bisa kita menggunakan yang ada D sama mi adalah sin. Sin D mi. Maka bisa kita menggunakan rumus ini, berarti sin theta sama dengan depan dibagi miring. Berarti sin A sama dengan depannya 3, miringnya 6. Nah, kita sederhanakan. Jadi sin A sama dengan setengah. Nah, setelah ini supaya kita dapat A-nya itu berapa, caranya gimana? Nah, teman-teman lihat di tabel sin yang hasilnya setengah. Dari tabel sin yang hasilnya setengah adalah 30 derajat. Itu atau pi per 6. Jadi hasil dari sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Gitu. Jadi lihat di tabel sin yang hasilnya setengah adalah 30 derajat, maka A-nya itu adalah 30 derajat. Seperti itu. Nah, penerapan ini adalah di segitiga siku. Ini udah ini ya, dalam suatu segitiga siku-siku. Maka segitiga siku-sikunya itu ada di B. Maka sudut B-nya itu sama dengan 90 derajat. Oke, teman-teman masih ingat total sudut yang ada di segitiga adalah 180. Nah, yang sudah diketahui adalah A 30 derajat, B 90 derajat. Maka sudut C sama dengan, kita kurangkan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 90. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Jadi ini 30 derajat, ini 90 derajat, dan ini 60 derajat. Seperti itu ya. Oke, baik, kita ke contoh soal yang kedua. Dalam suatu segitiga siku-siku ABC diketahui sudut A-nya 30 derajat dan panjang sisi AB adalah 8 cm. Carilah panjang sisi AC dan BC. Oke, kita akan mencari AC terlebih dahulu. Tetanya ada di sini. Berarti 8 cm itu adalah samping. Ini sampingnya, yang ditanya miringnya. Samping sama miring berarti cos ya. Cos sami. Jadi kita akan mencari menggunakan rumus cos. Berarti cos 30 derajat sama dengan samping dibagi miring. Sampingnya 8 cm, miringnya itu yang akan kita cari. Berarti miring sama cos 30 derajat kita tukar posisi. Jadi miring sama dengan 8 cm per cos 30 derajat. Nah,
cos 30 derajat, gimana cara kita tahu? Bisa dilihat dari tabel trigonometrinya. Cos 30 derajat adalah ini, setengah akar 3. Nah, kita masukkan, berarti miringnya itu AC kan, berarti AC sama dengan 8 per setengah akar 3. Oke, atau kita bisa uraikan menjadi 8 dikali 2 per akar 3. Tuh. Atau jadi 16 per akar 3. Nah, kita bisa rasionalkan nih dengan mengkalikannya dengan penyebutnya. Akar 3 per akar 3. Di 16 per 3 akar 3. Seperti itu. Berarti miringnya itu 16 per 3 akar 3. Lalu yang ditanya itu BC. BC. Berarti ini depan ya. Nah, bisa juga menggunakan tan. Tan desa. Tan desa. Berarti menggunakan tan 30 derajat sama dengan depan dibagi samping. Itu 8. Berarti depan sama dengan tan 30 derajat dikali 8. Nah, kita cari nih tan 30 derajat itu berapa? Tan 30 derajat itu 1 per akar 3. Oke, berarti 1 per akar 3 dikali 8 sama dengan 8 per akar 3. Kita rasionalkan dikalikan dengan akar 3-nya. Jadi 8 per 3 akar 3. Nah, ini untuk BC dan ini untuk AC. Nah, seperti ini cara menyelesaikan soal di segitiga siku-siku yang misalkan diketahuinya sudut dengan satu buah sisi atau yang diketahui dua buah sisi yang dicarinya sudut. Nah, cara menyelesaikannya itu ya tadi pakai sin, cos, dan tan. Tuh. Oke, nah kita lanjut lagi ke penerapannya. Jadi ada nih dari rasio trigonometri atau perbandingan trigonometri itu ada namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi itu adalah besar sudut dari garis horizontal. Dari garis horizontal ini ke atas. Jadi ke sini. Atas kan, ini atas. Nah, sudutnya tuh di sini. Nah, kalau sudut depresi itu besar sudut dari garis horizontal ke bawah sini, ya ke bawah. Nah, ini si depresi. Jadi perbedaannya kalau A itu melihatnya ke atas, kalau depresi itu melihatnya ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini ada penerapannya nih atau contoh soal dari sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, ke soal yang pertama. Nah, seorang dengan tinggi badan 150 cm berdiri 12 meter dari sebuah tiang listrik. 150 cm ini berdiri 12 meter ya. Nah, jika sudut penglihatan orang tersebut ke puncak tiang listrik 30 derajat. Nah, berarti kalau ke atas adalah elevasi ya. Tentukan tinggi tiang listrik. Nah, ini bisa kita gunakan yang tadi perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan. Nah, tentukan tinggi tiang listriknya. Oke, teman-teman, berarti ini ada petanya 30 derajat, yang ditanya ini. Berarti yang ditanya depannya. Depannya itu berapa? Atau si tiang listriknya. Dengan berarti sisi sampingnya itu 12 meter. Nah, ada sa yang ditanya D, berarti desa. Kita akan menggunakan tan desa.
Berarti tan theta sama dengan depan dibagi samping. Nah, tetanya berapa? Ini sudutnya 30 derajat. Berarti tan 30 derajat sama dengan depannya yang akan kita cari. Berarti D per sampingnya itu 12. Oke. Lalu berarti depan sama dengan 12-nya kita tarik ke ruas kiri. Jadi tan 30 derajat dikali 12. Nah, tadi ingat tan 30 derajat itu adalah 1 per akar 3. Setengah akar 3. Satu per akar 3 dikali 12. Maka hasilnya adalah 12 per akar 3. Nah, kita rasionalkan. Kita kalikan akar 3 per akar 3. 12 dikali akar 3, 12 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. 12 dibagi 3 itu 4 ya. Jadi hasilnya 4 akar 3. Oke, nah ini sisi depan. Nah, yang ditanya adalah panjang tiang listriknya. Nah, tiang listrik itu ininya 4 akar 3 meter. Karena di sini satuannya meter ya. Nah, ditambah ini 150 cm. Berarti kalau kita konversikan ke meter jadi 1,5 meter. Nah, tinggal kita tambahkan. Berarti tinggi tiang listrik adalah 1,5 M ditambah 4 akar 3 M. Kenapa tidak bisa ditambahkan? Ini ada akarnya ya. Jadi jawabannya seperti ini. Itu teman-teman. Oke, itu salah satu contoh dari sudut yang elevasi. Elevasi itu ingat dia lihatnya ke atas ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal tentang depresi. Nah, Ali melihat sebuah mobil yang sedang diparkir dari atas sebuah gedung yang tingginya 50 meter dengan sudut depresi 30 derajat. Berapa meterkah jarak horizontal dari mobil ke dasar gedung tersebut? Nah, kita lebih mudah kita gambarkan dulu ya. Jadi dia ada gedung, alinya ada di atas, dia lihat mobil. Lihat mobil dari ketinggian gedungnya itu 50 meter. Nah, sudutnya itu 30 derajat. Dia lihatnya berarti ke bawah dong dari gedung. Nah, kalau lihat ke bawah berarti itu sudutnya sudut depresi. Nah, yang dicari adalah jarak horizontal. Berarti yang dicari ini ataupun ini sama. Nah, berarti yang diketahui adalah ini 50 meter. Nah, berarti kalau ini tetanya di sini, ini depannya, ini depan, yang ditanya ini samping. Berarti pakai tan juga ya. Berarti tan desa. Tan theta sama dengan depan dibagi samping. Berarti tan 30 derajat sama dengan depannya 50, sampingnya yang kita cari. Berarti samping sama tan 30 kita rubah posisinya. Berarti samping sama dengan 50 per tan 30 derajat. Nah, masih ingat tadi tan 30 derajat adalah 1 per
akar 3. Ya, berarti sisi samping sama dengan 50 dibagi 1 per akar 3 atau 50 dikali akar 3 per 1. Hasilnya adalah 50 akar 3. Oke, nah ini contoh dari yang sudut depresi. Semoga teman-teman bisa memahaminya tentang rahasia trigonometri atau perbandingan trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum.